Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait dengan materi yang akan kami sampaikan kali ini. Dalam presentasi kali ini tidak ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu diharapkan kita semua bisa mengikuti presentasi kali ini dengan sebaik mungkin. Penjelasan pertama dari saya adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah individualis yang mampu menjelaskan fungsi dari kehidupan. Ada pula ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, butuh makanan, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Tersusun dari sel, melakukan metabolisme, menghasilkan zat sisa dan beradaptasi. Di dalam lingkungan makhluk hidup, ada hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dan membentuk ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem makhluk hidup atau organisme, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroorganik seperti bakteri atau dekomposer. Komponen biotik terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Producers atau autotrof. Produsen adalah kelompok yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan, karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. 2. Konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah kelompok yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, bergantung pada organisme lainnya. Terdapat 3 jenis konsumen dari sumber makanan konsumsi, antara lain 1. Karnivora, yaitu pemakan daging, contohnya singa, harimau, serigala, dan lain-lain. Kedua, herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, contohnya kerbau, rusa, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora, yaitu pemakan segalanya, contohnya babi, tikus, bebek, dan ayam. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Adalah organisme yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup dan menjadikannya sebagai mineral dan unsur hara tanah. Contohnya bakteri, jamur, dan cacing tanah. Selanjutnya adalah B. Komponen abiotik. Komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem, contohnya yaitu pada air, tanah, udara, suhu, kelembapan, sinar matahari, dan iklim. 2. Komponen makhluk hidup dan ekosistemnya. Satuannya meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu yaitu makhluk hidup tunggal, yaitu contohnya seekor semut, seorang manusia, sebuah pohon, dan lain-lain. Populasi yaitu sekelompok individu sejenis yang menempati daerah tertentu, contohnya sekumpulan ayam di pekarangan, sekumpulan bunga di taman, dan lain-lain. Komunitas yaitu kumpulan populasi yang berbeda tapi mempunyai hubungan interaksi pada waktu dan daerah tertentu. Contohnya, pada komunitas terumbu karang di laut, populasi kambing dengan rumput, dan sebagainya. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik, contohnya yaitu di sungai, di ekosistem laut, dan di ekosistem danau. Bioma adalah letak geografis ekosistem dan astronomis yang membentuk flora dan fauna yang khas. Contohnya yaitu pada hutan hujan tropis, taiga, dan lain sebagainya. Biosfer yaitu bagian luar dari intinya, yaitu mencakup udara, daratan, air yang memungkinkan kehidupan dan proses berlangsungnya kumpulan semua ekosistem di bumi ini. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah.
Sore-sore pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.